Dika udah mau nyepetin langkahnya, pengen cepet-cepet kabur ke kamarnya yang adem. Tapi, Dika, panggilan itu pelan, tapi sukses bikin langkah Dika mati kutu. Dika berhenti. Dia nelen ludah. Iya bu. Dika balik badan pelan-pelan. Jantungnya mulai dak-dikduk. Ibu Ratna natap dia. Tatapannya itu loh, bukan tatapan marah kayak orang nagih utang biasa. Enggak, nadanya justru sedih, memelas. Kamu udah nunggak 3 bulan loh nak, ucap Ibu Ratna lirih. Ibu bukannya mau galak, tapi ibu butuh uang operasional nih. Apalagi bapak nggak ada. Ibu pusing ngatur duit belanja kalau nggak ada pemasukan sama sekali. Dengar omongan itu, Dika langsung nunduk dalam-dalam. Dia ngeliatin aspal. Malu banget rasanya. Mukanya merah padam. Maaf banget bu. Suara Dika mencicit. Gaji saya dipotong terus di kantor. Saya bener-bener lagi sulit bu. Tapi saya janji, saya usahain minggu depan ya bu. Sumpah bu, minggu depan pasti saya bayar. Ibu Ratna nggak langsung jawab. Dia malah diam. Matanya nyapu tubuh Dika dari atas sampai bawah. Menilai. Terus dia ngehela napas panjang lagi. Minggu depan lagi. Gumamnya kecewa. Suasana jadi hening dan canggung banget. Cuma kedengeran suara jangkrik siang. Tiba-tiba, tangan Ibu Ratna bergerak. Tangan yang besar, berat, dan kerasa agak lembab karena keringat itu mendarat di bahu Dika. Pluk, Dika menegang. Dia bisa ngerasain panas tubuh Ibu Ratna nembus kain kaos tipis yang dia pakai. Ya udah, kata Ibu Ratna akhirnya. Suaranya ngerendah, agak serak. Gini aja, nanti malam kamu ke ruang tengah ya. Pas udara udah agak adem. Dika Ibu. dongak, bingung. Iya, Bu. Matanya ngerjap-ngerjap. Ke ruang tengah, Bu? Iya. Ibu Ratna senyum tipis. Jari-jarinya sedikit ngeremas bahu Dika. Jangan telat ya. Ibu tunggu loh. Abis itu, Ibu Ratna balik badan. Dia jalan masuk ke dalam rumah. Jalannya pelan, santai. Pinggulnya goyang ke kiri dan ke kanan, nahan Kusut badannya yang banget. berat. Dika masih berdiri patung di Kusut situ, banget. di bawah matahari yang nyengat. Dia cuma bisa ngeliatin punggung lebar Ibu Ratna yang perlahan hilang Bu. ditelan kegelapan di Aku balik ngerasa pintu rumah. bersalah kalau ibu gak bisa Akhirnya tidur. malam datang juga. Dan bener aja, cuaca berubah drastis. Mana Siang yang bisa tadi ibu panasnya minta tidur? ampun, sekarang malah jadi hujan badai. Deres banget. Bres. Suara air ngehajar atap kosan kedengeran berisik banget. Suasana di dalam rumah kos jadi aneh. Silahkan masuk. Hening. Biasanya jam segini ada suara TV dari ruang tengah, atau minimal suara anak sebelah lagi teleponan. Tapi malam ini, nihil. Gak ada suara orang ngobrol, gak ada suara ketawa. Sepi. Cuma ada suara hujan yang seolah ngurung Dika di kamarnya yang kecil. Dika duduk di pinggir kasur busanya yang tipis. Dia sendirian. Dari tadi matanya cuma ngeliatin satu benda. Jam dinding plastik warna merah yang tergantung miring di tembok. Tik, tok, tik, tok. Jarum jam geraknya rasanya lambat banget. Tapi angkanya udah nunjukin pukul 8 malam lewat dikit. Dika nelen ludah. Tenggorokannya kering. Waktunya udah tiba. Waktunya dia nemuin Ibu Ratna. Dika gelisah. Kakinya gak bisa diem. Digoyang-goyangin ke lantai. Tap, tap, tap. Pikirannya traveling kemana-mana. Bikin skenario-skenario serem di kepalanya. Gimana kalau gue beneran diusir malam ini? Batin Dika. Dia ngelirik ke jendela kaca nako yang gelap. Ada kilatan petir sekilas. Gila, di luar badai gitu. Gue mau tidur di mana coba? Emperan toko? Pos ronda? Gak mungkin. Dika berdiri, jalan 2 langkah ke arah lemari plastik. Di situ ada cermin kecil yang udah kusam. Dia ngaca. Bayangan di cermin itu menyedihkan. Rambut acak-acakan, kantong matanya hitam tebel, mukanya pucat. Kelihatan banget muka orang stres yang gak pegang duit. Dika jadi ingat lagi omongan Ibu Ratna tadi siang di gerbang.
Kita cari solusi, katanya. Dika ngahela napas kasar. Solusi apaan? Pikirnya Sini skeptis. Rio. Apa gue bakal disuruh nyicil pakai bunga tinggi? Atau jangan-jangan gue disuruh kerja rodi, bersihin rumah segede gaban ini sendirian sebagai ganti uang sewa? Apapun itu, Dika tahu dia nggak bisa kabur. Kalau dia nggak keluar sekarang, malah makin runyam urusannya. Dengan langkah berat, rasanya kakinya kayak dikasih pemberat besi, Dika jalan ke arah pintu kamar. Dia pegang gagang pintu yang dingin. Cepat, pintu dibuka pelan-pelan. Begitu pintu kebuka, wush, udara dingin langsung nampar kulitnya. Lorong rumah itu gelap gulita, lampu lorong dimatiin. Biasalah, Ibu Ratna kan emang hitungan banget soal listrik. Buat hemat, katanya. Satu-satunya penerangan cuma berasal dari cahaya remang-remang warna kuning yang bocor dari arah ruang tengah di ujung sana. Dika akhirnya ngumpulin nyali dan melangkah masuk ke area ruang tamu. Begitu kakinya nginjek karpet ruang tengah, suaranya jadi lebih senyap. Di sana, di atas sofa kulit warna coklat tua yang ukurannya besar, Ibu Ratna udah standby. Dia duduk santai banget, kakinya diseloncorin sedikit ke arah meja. Dan jujur aja kehadirannya itu benar-benar memenuhi ruangan. Sofa itu kan sebenarnya gede ya, muat buat 3 orang. Tapi pas didudukin Ibu Ratna, sofanya kelihatan jadi sempit. Kelihatan tenggelam karena nahan bobot tubuhnya yang berat. Malam ini Ibu Ratna nggak pakai daster batik kayak tadi siang. Dia pakai setelan baju tidur rumahan yang bahannya kaos. Kelihatan nyaman dan adem. Mukanya polosan, nggak pakai make up sama sekali. Jadi kelihatan banget wajah aslinya. Pipinya yang penuh, matanya yang agak sayu. Sekilas kelihatan keibuan banget. Tapi ada sorot mata yang beda. Sorot mata yang nuntut. Sini Dika, duduk, panggil Ibu Ratna. Suaranya lembut, tangan kanannya nepuk-nepuk bantalan sofa kosong di sebelahnya. Pluk, pluk. Dika ragu sebentar. Dia berdiri kaku kayak patung. Tapi akhirnya dia nurut juga. Dia jalan mendekat, terus duduk di sebelah Ibu Ratna. Dan disinilah bencana pertamanya terjadi. Begitu pantat Dika nyentuh sofa, nyut, dia langsung ngerasa posisinya nggak seimbang. Busa sofa di bagian yang didudukin Ibu Ratna itu ambles dalam banget. Turun drastis karena nahan berat badan dia. Akibatnya, permukaan sofa itu jadi miring, kayak prosotan. Dika panik, tubuhnya yang kurus otomatis merosot, mergelincir pelan-pelan ke arah Ibu Ratna. Tangannya juga mencengkram ujung sofa, tapi susah, miringnya curam banget. Akhirnya, bahu Dika nyerempet juga ke lengan atas Ibu Ratna. Duk, nempel. Dika langsung bisa ngerasain hawa anget yang memancar dari tubuh Ibu Ratna. Anget dan dominan banget. Dika mau geser ngejauh, tapi posisinya serba salah. Suasana jadi hening lagi. Cuma ada suara napas Ibu Ratna yang teratur. Gimana? Tanya Paha Ibu Ratna kamu kecil tiba-tiba. banget. Suaranya pelan, tenang, gak ada nada tinggi. Udah ada titipan buat ibu? Dika langsung nunduk, ngeliatin jari-jarinya sendiri yang saling remas di atas paha. Dia gugup setengah mati. Anu bu, maaf. Jawab Dika terbata-bata. Tenggorokannya tercekat. Belum ada. Tadi sore saya udah cek lagi, tapi kantor saya masih nahan gaji. Katanya baru cair lusa, atau malah minggu depan. Saya benar-benar malu, Bu. Dika nggak berani lihat muka Ibu Ratna. Dia cuma nunggu dimarahin, nunggu diusir keluar kehujan-hujanan. Tapi yang terdengar cuma suara helaan napas panjang. Suara napas itu kedengaran berat banget. Terus, sofa kembali berdiri kencang. Krit. Tandanya Ibu Ratna lagi mengubah posisi duduk. Dia ngegeser badannya sedikit, tapi efeknya bikin guncangan di sofa. Dia mendekat ke arah Dika. Wajahnya dimajuin dikit. Ibu tahu kamu anak baik, Dika. Bisik Ibu Ratna. Jarak mukanya sekarang dekat banget. Dika bisa nyium aroma sabun mandi Ibu Ratna. Ibu sebenarnya gak tega kalau harus minta kamu pergi. Di luar hujan, dingin. Kamu mau tinggal di mana coba kalau ibu usir malam ini? Saya juga nggak tahu, Bu. Putihkan Jawab Dika pasrah. saja Suaranya udah geter, utang kayak mau kamu. nangis.
Ibu Ratna senyum tipis. Tangan dia yang anget dan tebal pelan-pelan nyentuh punggung tangan Dika yang ada di paha. Diusap pelan. Sekali, 2 kali. Sentuhan itu rasanya berat, mengikat, kayak ngunci Dika di situ. Gini aja, kata Ibu Ratna. Ibu punya solusi. Dika diam, nunggu kelanjutannya. Semua tunggakan kamu 3 bulan ini Jangan sama balik ke denda-dendanya kamarku sekalian, sempit itu. Ibu anggap lunas. Dika spontan noleh. Lehernya patah saking cepatnya nengok. Matanya melotot kaget. Hah? Maksud ibu lunas? Beneran lunas, Bu? Iya, Bu. Iya, lunas. Kamu nggak perlu pusing Rio. lagi mikirin duit sewa. Rio mau. Anggap aja nggak pernah ada utang. Lanjut Ibu Ratna. Matanya natap mata Dika lekat-lekat. Tajem banget, nggak kedip. Dika masih loading. Ini mimpi apa gimana? Tadi siang ditagih, malam ini lunas. Tapi, kata Ibu Ratna lagi, nadanya berubah sedikit lebih rendah, lebih dalam. Sebagai gantinya, tolong ngertiin keadaan ibu ya. Bapak lagi dinas jauh, 3 bulan loh, lama. Ibu Ratna ngeremes pelan tangan Dika yang ada di bawah tangannya. Rumah ini besar banget, sepi, dingin. Ibu butuh teman. Ibu Ratna majuin wajahnya lagi, sedikit lebih dekat. Ibu butuh teman yang bisa bikin ibu merasa aman. Kamu bisa kan? Suasana di ruang tamu itu hening sejenak. Dika nelen ludah. Tenggorokannya rasanya kering, kayak ada batu yang nyangkut di situ ya. Dika bukan anak kecil. Dia paham betul arah pembicaraan ini. Di depannya ada wanita yang punya kuasa penuh atas nasibnya. Wanita yang besar, mapan, tapi kesepian. Teman yang seperti apa, Bu? Tanya Dika. Suaranya ragu, getar, nyaris nggak kedengeran. Ibu Ratna nggak jawab pakai kata-kata kasar. Dia cuma senyum tipis. Perlahan, dia ngerentangin kedua tangannya lebar-lebar. Lebar banget. Gesturnya itu loh, seolah-olah dia siap nampung segala masalah Dika, sekalian sama tubuh Dika juga. Peluk ibu sebentar, pinta Ibu Ratna lembut. Suaranya memohon, tapi tetap ada nada nuntut di situ. Cuma itu yang ibu minta malam ini. Biar ibu nggak ngerasa sendirian lagi. Dika bimbang, otaknya muter keras. Harga dirinya nahan dia buat diam. Tapi dinginnya hujan di luar, bayangan diusir, dan beban utang 3 bulan yang numpuk di kepala, itu semua bikin pertahanannya runtuh. Dia butuh tempat berteduh. Dia butuh rasa aman. Perlahan, ragu-ragu, Dika ngegeser duduknya di sofa yang miring itu. Dia nyeret badannya mendekat, dan akhirnya dia nyerah. Dia maju, menyambut pelukan itu. Hup, Dika masuk ke dalam dekapan Ibu Ratna. Rasanya gila, di luar dugaan. Begitu nempel, Dika ngerasain kehangatan yang luar biasa. Tubuh Dika yang kurus dan kedinginan langsung berasa tenggelam di dalam pelukan Ibu Ratna yang empuk, tebel, dan luas. Dika ngerasa kayak lagi diselimuti kasur tebel yang nyaman banget. Ibu Ratna meluk dia erat banget. Seolah nggak mau lepasin Dika lagi. Karena posisi mereka nempel banget, kuping Dika nempel di dada Ibu Ratna. Dia bisa dengar jelas suara detak jantung wanita itu. Duk, duk, duk. Iramanya tenang, tapi kuat. Besok paginya, matahari bersinar terang banget. Kontras banget sama badai semalam. Langit biru, udara seger. Pintu kamar utama terbuka pelan. Dika keluar dengan langkah gontai. Penampilannya agak berantakan. Rambutnya mencuat sana-sini. Matanya masih sipit karena ngantuk. Dan jalannya agak sempoyongan. Mukanya kelihatan capek. Tapi anehnya, sorot matanya tenang. Beban berat soal utang, dikejar-kejar tagihan, dan ketakutan soal gaji kantor yang ditahan, rasanya pagi ini hilang gitu aja. Plong. Dika jalan menuju ruang makan. Hidungnya langsung dimanja sama aroma yang menggoda. Wangi nasi goreng kampung pakai terasi. Di meja makan, Ibu Ratna udah sibuk. Dan beda sama Dika yang masih nyawanya belum kumpul, Ibu Ratna kelihatan seger banget. Wajahnya berseri-seri, bedaknya bedah rapi, dan senyumnya, waduh, merekah lebar banget. Pagi sayang,
Sapa Ibu Ratna ceria. Suaranya lantang, penuh energi. Sini, sarapan dulu sebelum berangkat kerja. Ibu masak banyak banget khusus buat kamu. Kamu pasti lapar kan? Semalam kan lembur. Goda Ibu Ratna sambil ngedipin mata genit. Dika cuma senyum simpul, agak Makan yang malu-malu. banyak. Dia narik kursi dan duduk. Iya Bu, wangi banget masakannya, Pagi, Bu. jawab Dika. Tanya. Ibu Ratna langsung nyendokin nasi ke piring Dika. Porsinya nggak kira-kira, menggunung. Makan yang banyak ya, biar kuat kerjanya. Biar nanti malam kuat lagi, kata Ibu Ratna diakhiri dengan tawa kecil yang renyah. Hihihi. Dika mulai makan, suap demi suap. Rasanya enak, gurih. Perutnya kenyang, hatinya tenang. Sambil ngunyah, Dika ngeliatin jam tangan. Bentar lagi dia harus berangkat ke kantor. Masalah gaji yang ditahan kantor mungkin bentar lagi cair. Atau mungkin dia dapat promosi. Siapa tahu.